Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan yuafi nama yukafin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atim sultani. Allahumma inna salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqadiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfuna biha indaka la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat wa ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wal afaid lisan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fahamnaha Sulaiman wa qulan ataina ma'ada wa dal jibal wa sabihna wa tayru wa kunna fa'ilin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah, malam Senin kita bisa berjumpa dalam acara kita baca 301 hadis. Hadis pilihan Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang menulis buku ini adalah Muhammad Sizbul Hizbullah Toha Asyur, dan insyaallah kita akan baca satu persatu. Diawali dengan nomor 1, yaitu al-ikhlas. Ikhlas itu adalah mukhlis itu adalah bersih itu adalah jernih itu adalah tanpa implikasi, tanpa sesuatu hal apapun selain karena Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu as-Syaikhaini an Ibni Umar ibnil Khattab. Dari meriwayatkan hadis ini adalah Syaikhaini Bukhari dan Muslim dari Umar, anak laki-lakinya Khattab, yang artinya innamal a'malu, sesungguhnya pirang-pirang atau semua niat atau amal perbuatan, perilaku, baik ceritaan perilaku kita, bin niati itu tergantung daripada niat. Jadi ketika kita niat mau ngaji, insyaallah akan mendapat ilmu. Wa inna malikul limri'in manawa, sungguhnya dalam segala sesuatu perintah amal manawa tergantung kepada niatnya. Paman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrah atau pergi berangkat karena ilallah, menurut Allah atau karena Allah, wa rasulih dan rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, akan menemukan hijrahnya karena Allah dan rasulnya. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin. Jadi ketika kita hijrahnya, pindahnya, niatnya karena dunia, akan menemukan dunia. Aw imra'atin, atau perempuan yang akan ditikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, insyaallah akan menemukan gimana yang akan diniatkannya tersebut. Yang kedua, hadis kedua, as'adun nasi, as'ad itu sa'ada adalah kebahagiaan. As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisam mukhlisam min qalbihi. Rawahu al-Bukhari an Ibni Abi Hurairah. Meriwayatkan hadis ini adalah Imam Al-Bukhari, ya, dari anak laki-lakinya Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebahagiaan yang akan dimiliki oleh manusia, orang yang paling berbahagia, ya, orang yang paling berbahagia sini
mendapat syafaatku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, pada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah di mana idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, ketika bumi dibalikan dan planet-planet bumi bertaburan dan bertabrakan, bintang pun bertaburan, bulan bertabrakan, matahari pun tidak bercahaya kembali, dan yang sedang hamil sampai melahirkan seperti itu kan, yang sedang apapun semuanya tercengang karena ketakutan. Pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah minimal 100 kali sehari. Tak ada Tuhan melainkan Allah, dengan ikhlas keluar dari lubuk hatinya. Ikhlas itu contoh, kita makan di sawah, terbentang sawah, dan hijaunya daun-daun, rumputan yang segar tanpa polusi, makan dengan pete, bakar ikan, bakar ayam, terus lalapnya ada, nasinya masih hangat, dianterin angin sepoi-sepoi di tengah sawah, tambah pete, makan, keluar, makan, enak banget, dan keluar kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Itu tamlaul lil mizan, memenuhi timbangan, ya. Atau mengucapkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan selain Allah yang wajib diibadahan, yang wajib disembah kecuali zat yang namanya Allah, ya kan? Ahabul amal. Jadi ada pertanyaan yang mendapat syafaat itu tadi apa? Hadis yang kedua apa, tentang apa? Tentang kebahagiaan, berbahagia. Bahagialah orang yang yang paling berbahagia mendapat syafaat baginda Muhammad SAW dan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Yang ketiga, ahabul a'mal, amal yang dicintai. Qala sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal, apa amal yang atau pekerjaan yang paling dicintai? Illallah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Antamuta walisanuka uratbun min dzikrillah. Jadi amal perbuatan yang paling disenangi Allah. Jadi amal perbuatan yang dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bila mana kamu menghadapi mati, lidahmu senantiasa basah karena selalu mengucapkan zikir kepada Allah. Zikir bil qalbi, zikir bil lisan. Zikir dengan membacakan Al-Qur'an, ya, zikir dengan tangan bersedekah, zikir dengan kaki berangkat terus dalam kebaikan, hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau lagi tidur, teringat padamu Allah, mau makan teringat kepadamu Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi makan itu wenang hukumnya, tapi makan bisa jadi wajib ketika makan untuk beribadah, karena beribadah memerlukan tenaga. Jadi ahabul amal, pekerjaan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan tadi, ahabul amal ilallah antamu walisanuka rad min dzikrillah. Ketika mati mendatang ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, atau kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Basah bibirnya, mati itu pasti, kehidupan yang tidak pasti. Jangan takut mati dan jangan ingin mati. Mati itu adalah hilangnya ruh kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Israel. Dan badan ini yang badan kita jaga, dirawat, hilang, kembali kepada tanah. Hidup di dalam atau di atas tanah, dan kita kembali kepada dalam tanah. Karena manusia itu diciptakan satu dari angin, tanah, api, dan air. 4 faktor ini
diperlukan, wajib untuk manusia. Tadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Mu'ad. Ya. Yang keempat, hadis yang keempat adalah jauful lail. Jauf itu adalah bedeng atau tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, min adalah sebahagian malam. Fatahajjad, bertahajud, bihi nafilatan, itu sunat. Asa ya ba'asa karabbuka maqaman mahmuda adalah tempat yang paling hebat. Waktu yang paling hebat adalah sepertiganya malam. Susah bekerja, bangun malam. Susah dalam masalah harta, bangun malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah, minta kepada Allah dengan sabar dan salat, segala apapun. Jabul lail wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat, aqrabu ma, aqrabu itu qaribun. Af'ala berarti af'ala bimana akrama. Aqrabu ma yakunu ar-rabbu, itu aqrabu paling dekat. Aqrabu itu dekat. Aqrabu itu adalah jarak terdekat, jarak antara satu atau Allah dan hambanya. Minal abdi fi jawfil lail wal akhir, itu ialah pada tengah malam yang akhir. Maka bila mana kamu mampu menjadi orang yang berzikir pada saat-saat itu, laksanakan. Jadi jarak antara waktu kita dengan Allah, jawful lail, tengah malam, sujud, ya. Belum punya anak, belum punya rumah, belum punya harta, belum bisa kurban, ya, belum bisa membahagiakan saudara yang ada di dekat kita. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Hakim Umar wa Baina'a asbuhu. Rawahu Al-Bukhari. Abu Dawud dan Tirmidzi wa Nasa'i. Syekhan. Jadi dekat kita dengan Allah tengah malam. Bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Bangun malam. Bangun itu bukan kencing ke WC. Bangun malam, ambil wudu atau mandi, ya, mandi tobat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lagi pandemi seperti ini, ya, diwajibkan kita untuk bangun malam. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dari Allah, Allah yang memiliki penyakit. Kita disembuhkan oleh Allah, kita diberikan oksigen. Kalau kekurangan oksigen kita mati, maka ya sedikitnya kita berusaha dan ikhtiar. Karena manusia adalah nyawa titipan, hidung titipan, mata titipan, telinga titipan, gigi titipan, titip dari Allah, inventaris dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah sudah expired, sudah waktunya Allah ambil. Ya tadi idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang mati tidak bisa, pasti akan mati. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Kul di jam'i di sini. Semuanya nafsin, diri yang bernapas, yang memiliki pernapasan, yang binatang melata dari kecil. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya. Nafsin za'iqatul maut kita akan mati. Nafsin za'iqatul adalah memiliki. Hadis yang kelima, doa ussabahi. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza asbahtum faqulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Bila mana kamu bangun pagi ya. Bangun pagi jam 3, jam 4, jam 5. Segeralah ucapkan doa, Tuhan kami, ya Allahumma ya Allah, bika kepada asbahna pagi, wa bika amsayna sore, wa bika dan kepada nahya hidup, wabika mati, hidup dan matiku, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, wa ilaika, kepada al-masir, ya, al-masir, engkaulah kami kembali. Ya, bangun pagi, alhamdulillah Allah sudah dibangunkan. Banyak orang yang tidur tidak bangun lagi.
bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya, bangun pagi, sore alhamdulillah, petang, malam ya, hidup dan matiku wa ilaihal masir wa ilaikal masir. Rawahu Ibnu Majah an Ibni wa Abi Hurairah. Doa di kala subuh pagi hari ya. Doanya tadi ulangi lagi, Allahumma, ulangi coba. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Allah, bika hanyalah kepadamu, bika itu asbahna ketika pagi untukmu ya Allah, wabika dan kepadamu, dan kepadamu amsayna sore ketika sore untukmu ya Allah, pagi untukmu, wabika dan kepadamu, nahya hidup ya, hayun, wabika dan kepadamu namut mati, hidup untukmu, mati untukmu ya Allah, wa ilaika dan kepadamu al-masir, kembali ya kemana ada ya tuh, balik kemarana ya, anu gumaya pantas orang mah gumaya, aduh kalau mende asapang gerisna jumetek gitu kan. Secadak nyawa mah badan junta berharga ketika ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi melihat apa ketika badannya cakep seperti ganteng gelis melimpah hartanya bro digiru bro dipantau alaya di tengah iman hir ketika dahana balan sejati jurus jabrang di kolong banyak teketon duit pilo kebeas tuh kan ayah awe zaman ayah dan contohnya zaman baheula lagi di beda dibanding ke kan ayah kang abdi serahkeun dina kepada mikir pemanya urang salala patuji ka satamata kang abdi serahkeun abdi serahkeun sabab kunaon geus leuwih di ragam dayu tingali anak kelapa jenderal sawah mapak mobil Mercy kalau dibilang tinggal dia lah anu kagarepna ittaqillah, ittaqi harus takwa, perintah bil amal, ittaqillah kepada fina wa qala sallallahu idza asbahna banu adam fa inal asra kullah. Jadi bila mana seorang anak Adam bangun pagi, anak Adam itu kita manusia, dikala untuk pagi itu seluruh anggota badan memberikan peringatan kepada yang lidah. Seraya berkata, takwalah kamu kepada Allah tentang kita, karena sesungguhnya nasib kita itu tergantung kepadamu. Kalau kamu bertindak jujur, kami akan jujur, tetapi jika kamu menyeleweng, kami akan menyeleweng. Ya, takwalah kepada Allah tentang kita. Perintah di sini. Bila mana seorang anak Adam bangun pagi, udah bangun, dikala itu seluruh anggota badan memberikan peringatan kepada lidah. Makanya saunul lisan bihi bilisan. Ya, jaga lisan. Ya, hati-hati lisan. Saunul lisan bihi bilisan. Lisanmu adalah harimau. Jadi ketika lisan selamat, insya Allah anggota badan kita akan selamat. Yang ke hadis yang ke-8, wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala man shaghalahul qur'anu an mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin wa fadlul kalamillahi ala sayyidil kalami kafadlillahi ala khalqihi. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Sa'id. Tuhan yang maha suci Allah Azza wa Jalla maha tinggi berfirman, barang siapa disibukkan membaca Al-Quran, sibuk baca Al-Quran, tiada hari baca Al-Quran, tidur baca Al-Quran, terus murajaah,
dalam rangka beribadah kepadaku, dalam rangka beribadah niatmu tadi. Kepadanya Allah akan kuberikan sesuatu yang lebih utama dibanding dengan yang lain. Oleh karena keutamaan kalam Allah dibanding dengan kata-kata yang lain, laksana atau keutamaan Allah dengan makhluknya. Baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah wanunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusara. Baca Al-Quran terus, jangan, kalau bisa tamat sehari, tamat seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau Imam Syafi'i sehari semalam 4 kali tamat. Kita setahun sekali pun tidak bisa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli Al-Quran dan mengamalkannya, bukan hanya dibaca saja, mendengarkannya saja juga kita alhamdulillah. Apalagi suaranya bagus, pergunakanlah suaramu itu zainul Quran wa aswatikum. Karena ketika dibacakan Al-Quran, laksana berlian intan permata terdengar di telinga orang-orang yang mukmin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khusara. Gitu. Hadis yang ke-9, adalah waqala sallallahu alaihi wasallam innal ladzina laysa fi jawfihi say'un minal Qur'an kal baitil kharib. Ya, orang yang dalam kalbunya, hatinya, kolbun, ingat, hati, kolbun, tak sebutir pun rasa cinta kepada Al-Quran bagaikan sebuah rumah yang bobrok, sedikit pun tidak suka baca Al-Quran, ibarat kata rumahnya yang mau hancur. Karena bacalah Al-Quran. Kita tidak bisa baca Al-Quran atau cinta kepada orang yang baca Al-Quran, atau tidak cinta kepada orang Al-Quran itu bere bekal we atuh nya kunaon boga duit bikin bekal nata tepang macakan Al-Quran ya 30 juta 500 juta segitu masa kedik katanya. Banyak guru-guru kita yang sudah go internasional diangkatkan, diterbangkan oleh Al-Quran. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang cinta Al-Quran dan Al-Quran mengangkat derajat untuk kita, yang fasih bacaannya, yang bisa mengamalkan Al-Quran. Yang ke-10, ikramul zair. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna buyutallahi fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumah Allah dalam bumi adalah masjid. Al-masjidu usis ala taqwa. Masjid itu sebagai orang yang takwa. Wa inna haqqan 'ala Allah ayyukrima man zarahu fiha. Rawahu At-Tabrani an Ibnu Mas'ud. Jadi masjid-masjid itu merupakan rumah Allah di perumahkan atau di permukaan bumi ini. Sungguh satu kewajiban bagi Allah menghormati orang-orang yang mau mengunjunginya. Jadi ketika kita datang ke masjid, ya, maka Allah akan mengangkatkan derajat kita. Yang ke-11, hakul masjid. Hak masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, a'atul masajida haqqaha rak'atani qabla an tajlisa. Rawahu Ibnu Abi Syaibah ani Abdi Qatadah. Berikanlah hak masjid, yakni melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Sholat tahiyatul masjid, usuri suratan tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Hak masjid i'tikaf nama itu anak tiga fi hadzal masjid qurba lillahi ta'ala. Yang ke-12, hadis ke-12, as-sholatul khamsi, salat 5 waktu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahra bi babin ahadikum yaghtasilu minhu wa la yamin khamsa marratin. Hal yabqa min daranihi sayun qalu la yabqa min daranihi qala fadzalika masul sholatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Rawahu Az-Zaihani ani Abi Hurairah. Jadi bagaimanakah pendapatmu andai kata di depan rumah mengalir sebuah sungai dan kamu selalu mandi paling sedikit 5 kali sehari di dalamnya? Apakah kira-kira
masih terdapat daki di badanmu? Para sahabat menjawab, tentu tak ada lagi sisa daki. Ya, demikianlah hanya dengan sholat 5 waktu Allah akan menghapus dosa seorang yang menjalankannya. Jadi orang yang suka melaksanakan sholat, insya Allah dosanya hilang. Seperti dengan wudhu, dengan sholat. Sholat adalah as-sholat. Ya, as-sholatu imaduddin paman qamaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiangnya agama. Kalau kita melaksanakan sholat berarti kita sudah membuat tiang-tiang agama. Ketika kita tidak melaksanakan sholat sama dengan menghancurkan agama. Ya, maka dengan sholat itu wasta'inu bis-sabri was-sholat. Banyak sholat itu ada sholat malam, tahiyatul masjid, awabin, hajat, sholat talak bala, sholat kusut, sholat sunat qoblal duhur, ba'da duhur, qoblal asar, qoblal maghrib, ba'dal maghrib, qoblal isya, ba'da isya, qoblal subuh, sholat tahiyatul masjid, sholat tasbih, sholat hajat, sholat, wah banyak banget. Maka dengan orang sholat akan terbuka, terbentang banyak rezekinya. Jangan bangga kita banyak rezeki, belum tentu Allah suka. Ya, asa antahibbu syai'an fa huwa syarrun lakum wa asa antahibbu syai'an fa huwa khairun lakum. Kadang menurut kita baik, menurut Allah tidak baik. Hati-hati. Karena harta, anak, tahta dan wanita itu adalah ujian. Harta banyak ujian, tidak ada harta juga ujian. Jadi ketika kita tidak mau diuji, jangan hidup. Karena di dalam alam semesta ini adalah ujian. Mudah-mudahan kita banyak harta, hartanya bermanfaat. Karena kita akan ditanya, harta kamu dari mana? Tenaga kamu bisa kerja seperti ini, hartanya dari mana? Dari A sampai Z. Masya Allah. Dengan itu, jadikanlah harta kita dengan harta yang haram. Mudah-mudahan kita mendapatkan harta yang halal, harta penuh berkah, harta yang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang udah sebentar lagi tentang kurban. Mudah-mudahan kita bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya. Kita diperintahkan untuk inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Laga Kausar akan diberikan kepada orang yang berkurban, bercinta kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Fasholli li rabbika wanhar, dan salat Aid di sini wanhar, dan memotong kurban. Mudah-mudahan kita termasuk dan kita bisa kurban yang paling hebat dan besar sapinya. Amin ya Allah. Hadis yang ke-13 adalah tentang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Jadi garis batas antara seorang muslim dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan sholat. Syirik dan kufur. Syirik dan kufur. Syirik adalah murtad, kufur adalah kafir tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat aja orang tidak sholat, orang tidak syirik, udah kafir, tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim an Jabir ibn Abdullah. Jadi Muslim anak Jabir, anak laki-lakinya Abdullah. Hadis yang ke-14 adalah al-hasanatu wasayyi'ah, kebaikan dan keburukan. Laki-laki perempuan, atas bawah, hitam putih, mancung demes. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan al-hasanati kepada kebaikan, wal sayyi'ati dan kejelekan. Semua baina dzalik, seterusnya antara hasanah dan kebaikan. Paman barang siapa hama bingung bihasanatin dalam kebaikan, falam ya'malha katabah Allahu innahu hasanah kamilatun. Ketika baru ngajam saja, baru akan melakukan kebaikan, Allah sudah menuliskan dan melakukannya 10 pahala kebaikan. Wa in hama biha ba'amaliha katabah Allah azza wa jalla indahu asrul hasanatin ila sab'imiatin, sampai 700 pahala. Dipin berlipat-lipat lagi, iya ila ad'abin kasir, sebagian lipat-lipat yang sangat banyak. Wa in hama bisayyi'atin, kejelekan, falam ya'mal katabah Allah innahu hasanatun kamilatun wa in hama biha fa'amilaha katabah Allah wa sayyi'atun wahidah. Cuma satu melaksanakan kejelekan. Hebat. Itu cinta, ya. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Ibnu Muslim an Ibni Abbas.
hadis yang kita ada sebentar lagi yang ke-15 ya. Cukup 15 hadis yang sudah kita baca. Da'watul madlum, dakwah adalah ajakan orang yang dolim. Wala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, harus takwa. Da'watul madlum, kepada doanya orang yang didolim. Fa innaha tuhmalu alal ghamam. Jadi hindarilah dirimu akan doanya orang yang teraniaya. Hati-hati. Karena kesungguhan doa orang mereka itu akan terangkat ke atas awan. Jadi orang yang terdolimi diangkat, contohnya dikhianati sama kita dan berdoa langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, demi kehormatan dan keagungan, sungguh aku akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu akan telah akan jatuh. Makanya dengan itu hati-hati, orang yang didolim teraniaya doanya diijabah. Dengan itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada sanak saudara. Apalagi di pandemi gini, corona lagi PPM ya, PPKM. Pelan-pelan kita maju terus pantang mundur, terus bertakwa melawan pandemi ini, terus berdoa, ikhtiar, jaga iman dan intan. Mudah-mudahan kita makan bergizi, lemon, madu, jangan telat makan, jangan telat sholat, jangan telat bersedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wa ilaikum wassalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.